Momen paling memakan waktu saat kita berbelanja di toko modern adalah saat melakukan check out atau saat melakukan pembayaran. Kita harus antri untuk item yang mungkin cuma sebotol air minum. Ngambilnya cepet, gak pakai mikir, tapi udah kebayang antrian pada saat ingin membayarnya seperti apa. Nah, Decathlon mencoba pendekatan lain. Mereka memaksa kita untuk melakukan pembayaran sendiri yang lebih cepat, lebih praktis, dan tentunya tanpa petugas kasir. Kenapa dan bagaimana mereka melakukannya? Halo, saya Willy Pujo Hidayat, dan Anda sedang mendengarkan Conversation Podcast, sebuah podcast tentang e-commerce. Mungkin teman-teman pernah ya ke Indomaret atau ke minimarket modern di pinggir jalan hanya untuk membeli produk yang mungkin kecil gitu, produk sederhana dalam perjalanan. Di kendaraan pasti udah mikir tuh ya, saya mau beli A, mau beli B, mau beli C, mau beli D gitu. Sudah kebayang gitu apa yang mau dibeli. Jadi prosesnya mungkin nggak akan begitu lama. Begitu masuk, langsung ambil barangnya, dan langsung siap untuk melakukan pembayaran. Tapi kebayang, saat melakukan pembayaran itu kita harus berinteraksi dengan kasir secara satu persatu, orang per orang. Ya, yang akhirnya kalau antriannya panjang, meskipun kita hanya membawa satu produk aja, itu tetap harus melalui antrian yang panjang tersebut, sehingga memakan waktu. Dan proses check out itu menjadi bottleneck dari keseluruhan proses berbelanja. Dan ternyata itu bukan hanya perasaan kita aja, melainkan juga ada datanya. Jadi menurut data dari website yang namanya Leverage, di tahun 2025, ada 61% orang di Amerika yang pergi meninggalkan toko, ya alias nggak jadi beli, karena antrian yang sangat panjang. Ibaratnya kalau ada 100 orang yang masuk ke dalam satu toko, itu 60 orangnya akan langsung pergi begitu saja, karena antrian yang panjang. Bahkan ada juga data yang bilang kalau loss ya atau kehilangan dari data tersebut, dari antrian tersebut maksudnya, sampai 38 miliar US dollar atau sekitar 645 triliun, saya ulangi ya. Jadi potential loss ya, atau kehilangan yang bisa terjadi akibat antrian yang panjang tersebut nilainya sampai 38 miliar US dollar atau sekitar 645 triliun. Itu besar sekali. Setara mungkin 2 tahun MBG. Jadi akhirnya perusahaan-perusahaan besar ini, perusahaan retail besar ini berpikir, mereka berinovasi bagaimana caranya supaya kehilangan ini tidak terjadi atau bahkan mengurangi loss atau potential loss ini. Mereka mengembangkan sebuah sistem yang namanya self-checkout atau bayar secara mandiri. Mengenai self-checkout, melihat besarnya nilai loss atau potential loss atau kehilangan yang terjadi akibat antrian yang panjang tersebut, beberapa perusahaan seperti Target ya atau Walmart di Amerika sana berinovasi. Ya, mereka mengembangkan sebuah sistem yang namanya self-checkout atau bayar secara mandiri. Tanpa kasir, tanpa ada yang masukin ke keranjang, ke plastik, ya semuanya kita lakukan secara mandiri. Jadi teman-teman bayangin misalnya kita ke minimarket gitu ya, udah ambil barang di keranjang belanja, terus pas udah siap bayar, teman-teman hanya ditujukan pada satu meja yang sudah tersedia alat scan barcode infrared, ya kemudian mesin edisi untuk melakukan pembayaran. Jadi tinggal scan barcode-nya aja, jadi produknya ada barcode-nya, kemudian di-scan di infrarednya, dan setelah itu kita pilih metode pembayaran, baru lakukan pembayaran. Jadi metodenya praktis dan sangat-sangat mudah tanpa antri tentunya. Dan datanya di Walmart ya, di China, itu bahkan mengalami peningkatan sales sampai 10%. Karena customer tidak perlu lagi antri, mereka bisa check out sendiri produk yang mereka beli. Jadi merasa lebih cepat dan praktis ya pada saat melakukan self-checkout dibandingkan harus antri satu persatu di counter kasir untuk melakukan pembayaran. Problemnya, kalau kita scan sendiri, kan bisa aja kita curang dong. Dari 3 item, cuma 2 item yang kita scan, 1 itemnya kita umpetin aja gitu ya. Ya bisa aja, namanya orang mau iseng mah pasti bisa aja gitu ya. Tapi ya benar, itu menjadi masalah baru. Ya karena pada akhirnya nggak semua orang itu dalam tanda kutip lihai ya dalam menggunakan teknologi. Sehingga ada produk-produk yang mungkin agak susah ke-scan gitu ya, harus dimaju mundurin dulu, dipas-pasin dulu sampai akhirnya bisa terbaca oleh alat scanannya atau infrarednya. Jadi ada yang karena susah scan akhirnya bodo amat bawa aja gitu ya. Dan di tahun 2023, ya Target melaporkan kehilangan senilai kurang lebih 500 juta US dollar atau sekitar
8 triliun. Bayangin, itu uang hilang begitu saja dengan nilai 8 triliun rupiah. Yang dipastikan dalam tanda kutip bocor ya, karena mereka yang sengaja maupun tidak sengaja tidak scan barang saat melakukan self checkout. Nah, akhirnya ada pendekatan baru, yaitu self checkout tidak dengan menggunakan infrared, melainkan dengan teknologi RFID. Apa itu teknologi RFID? RFID itu adalah sebuah teknologi yang dikembangkan untuk memudahkan customer. Jadi nggak perlu lagi melakukan scan barcode gitu ya. Karena kelemahan dari self checkout dengan menggunakan sistem scan barcode itu adalah keterbatasan sensor yang mendeteksi, sehingga kita perlu miring-miring gitu ya, maju mundur. Jadi sampai harus lurus sejajar dengan infrared. Karena kalau tidak akan terbaca dan tidak akan bunyi tit gitu ya. Jadi harus digoyang-goyang sampai akhirnya bisa terbaca oleh sistem. Nah, kalau barang itu kita masukkan aja ke baju misalnya gitu ya, tanpa melalui recheck menggunakan CCTV atau sensor tertentu, maka itu nggak akan bunyi gitu, karena sulit untuk dideteksi menggunakan barcode tadi. Akhirnya muncul pendekatan baru yang namanya RFID atau Radio Frequency Identification. Kalau scan barcode, kita perlu barcode ya yang ada di produk, kemudian kita scan di infrared. Kalau RFID ini nggak perlu ya, produk ini ditempelkan yang namanya tag ya, TAG atau tag. Itu seperti alat khusus yang dipasang di alat yang ditempelkan di setiap alat. Kalau teman-teman beli baju ya, itu pasti ada bentuknya bulat seperti kue gitu ya. Nah, itu yang namanya disebut dengan tag. Nah, tag ini jadi teman-teman nggak perlu melakukan scan ditempel-tempelin di infrarednya seperti itu, karena dia menggunakan sensor radio sehingga bisa langsung terbaca. Dan dia akan mendeteksi kalau item ini sudah terbayar atau belum, gitu ya. Nah, ini yang menjadi solusi yang win-win, gitu ya. Semuanya senang gitu dengan metode seperti ini, dengan pendekatan baru seperti ini. Pemilik bisnis nggak perlu khawatir barangnya hilang, ya, karena sensor itu udah pasti bunyi. Saat customer itu nakal ya, atau customer itu mau ngumpetin sesuatu, itu nggak bisa dilakukan ya. Kenapa? Karena begitu lewat sensor pasti bunyi. Akhirnya kebanyakan bisnis retail melakukan hal ini atau menerapkan hal ini di outletnya. Ya, bahkan ada yang mengkombinasikan dengan CCTV, dan sekarang udah ada AI, mereka mengkombinasikan lagi RFID, CCTV, dan AI. Jadi makin akurat datanya dan semakin sedikit celah untuk melakukan kecurangan. Di Decathlon, kalau teman-teman rutin ke Decathlon, ya berapa bulan sekali ke Decathlon untuk beli peralatan olahraga, pasti notice ya terkait hal yang akan saya sampaikan ini. Pasti kita bertanya-tanya gitu ya, kasirnya kemana nih? Kok tinggal mejanya doang gitu ya, orangnya nggak ada. Diganti sama layar besar, ya 2 atau 3 unit, dengan mesin edisi ya untuk melakukan pembayaran, dia digesek atau pakai scan QR. Sejujurnya saya nggak asing dengan skema self-checkout seperti ini. Bukan karena saya pernah ke Target atau ke Walmart di luar negeri, bukan. Tapi karena saya pernah ke Gramedia Matraman. Jadi, saya kaget ya saat pertama kali ke Gramedia Matraman belakangan ini. Itu buku-buku yang sudah saya beli itu, atau alat-alat tulis yang sudah saya beli, itu tinggal dicemplungin ke satu wadah kotak dan langsung terbaca oleh sistem tersebut. Kenapa? Karena di setiap bukunya itu sudah terpasang tag ya, atau tag tadi yang mendeteksi apakah buku ini sudah dibayar atau belum, jenisnya apa, harganya berapa. Dia menyimpan informasi mengenai produk tersebut gitu. Dan saya cukup amazed ya, begitu masukin barangnya langsung kebaca barang apa aja, kemudian ada harganya berapa, itu muncul juga. Bahkan seingat saya itu kalau barangnya diambil dia akan berkurang juga. Sekeren itu ya. Kemudian kita pilih pembayarannya dan kita tinggal scan aja. Kalau saya biasa menggunakan QR, tinggal scan QR dan beres gitu ya. Jadi barang-barang yang mau kita bayar tinggal cemplungin ya, seperti yang Decathlon lakukan juga, melakukan hal yang sama seperti apa yang Gramedia tadi. Barang-barang yang kita beli di Decathlon tadi tinggal cemplungin aja ke boxnya atau wadah pembayarannya tadi di bawah layar besar tadi, dan akan kebaca itemnya apa aja. Tinggal pilih mesin edisinya, disediakan bayar pakai apa aja, bayar dan langsung beres atau selesai gitu ya. Jadi sangat memudahkan, sangat praktis sekali. Dan ada hal menarik sebetulnya dari self checkout ini. Jadi
kita seperti dipaksa dalam tanda kutip untuk online gitu ya. Karena selain proses bayar membayar, self checkout ini bisa dimanfaatkan untuk memberdayakan customer loyalty. Mengingat proses ini online, ya harus terkoneksi dengan internet, jadi si pemilik bisnis bisa memaksimalkan proses checkout ini untuk menghubungkan ke akun si pembeli. Biasanya kita langsung dihubungkan dengan akun, bisa pakai akun email. Kayak Decathlon, ya itu ada poin saat kita sign in menggunakan email kita. Jadi kayak merasa sayang gitu ya kalau kita nggak pakai, kalau kita tidak mengumpulkan poin tersebut. Kan lumayan, ya kita bisa dapat diskon dengan potongan-potongan atau dengan poin yang kita kumpulkan tersebut. Seru ya? Jadi experience-nya seperti menyeluruh ya, experience-nya holistik. Beli barangnya offline, bisa kita pegang, kita bisa fitting dulu kalau beli celana atau beli baju, kita rasakan barangnya, kita pegang sendiri bahannya, dan pembayarannya online, bahkan terhubung ke akun kita yang ada di email. Keren banget. Experience-nya holistik ya, menyeluruh. Literally mixed channel ya, antara brick and mortar store dengan online store, brick and mortar store dengan online store. Jadi semuanya mixed gitu, balance. Kalau dulu mungkin namanya omni channel ya. Dan tahu kan dari data yang saling terhubung itu apa aja yang bisa kita kulik dari sana? Tentunya banyak banget ya, mulai dari behavior pelanggan, most sold product ya, kemudian average order value, bahkan bisa tahu domisili karena ada IP address saat kita buka emailnya, saat kita buka membership email, dan seterusnya. Ada banyak sekali hal yang bisa kita kupas dari sana. Gila ya, dan jadi semakin tidak ada batas antara offline dengan online. Jadi kita betul-betul dipaksa dalam tanda kutip ya, online oleh Decathlon untuk mengintegrasikan semua sistemnya sehingga tidak ada lagi batasan antara offline dengan online. Ini literally mixed channel yang sangat baik dan sangat patut untuk dicontoh oleh brand-brand lain. Jadi, udah nggak ada lagi pertanyaan, Will, mending buka toko offline atau online? Aduh, kalau teman-teman masih berpikiran kayak gitu ya, saran saya mending coba jadi PNS aja gitu. Karena udah nggak zamannya lagi seperti itu gitu loh. Pola pikirnya harus sudah mixed channel gitu, sudah offline diintegrasikan dengan online. Yang punya toko online juga kecil-kecilan buka offline-nya dan seterusnya. Jadi semuanya menjadi solusi yang holistik bagi seluruh customer sehingga menciptakan experience yang atau pengalaman yang menyeluruh gitu ya. Plus bisa dihubungkan dengan customer loyalty kalau teman-teman mengembangkan customer loyalty, baik itu berupa poin atau berupa gamifikasi ya. Jadi itu bisa sangat kita maksimalkan di mixed channel tersebut. Oke? Jadi itu aja, seru banget ya membahas tentang bagaimana Decathlon menjadi role model untuk beberapa bisnis melakukan hal yang sama, mengkombinasikan antara online dengan offline menggunakan sistem yang terintegrasi antar keduanya. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini, dan jangan sukar untuk membagikan episode ini sekiranya teman-teman menilai episode ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.